Halo teman-teman, pada video ini aku mau mengajak teman-teman mengenal yang namanya CGR. Apa itu? Tonton video ini sampai selesai. Akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan berita-berita yang bikin kita geleng-geleng kepala, ingin berkata kotor, ikut debat kusir di kolom komentar, dan bawaannya bikin emosi. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang disoalkan Roy Suryo dan kawan-kawan, program MBG makan bergizi gratis Pak Prabowo, uji coba vaksin yang dicetuskan oleh Bill Gates, adanya anggota TNI yang merangkap jabatan, dan masih banyak lagi. Nah, berita-berita ini dan apapun bentuk informasi yang kita dapatkan itu dapat memicu dan mempengaruhi perilaku, sikap, dan respon kita. Ini disebut dengan stimulus, yakni sesuatu yang merangsang atau memicu respon atau reaksi baik dalam konteks fisik, psikologis, maupun ekonomi. Namun, sebelum kalian bereaksi atau merespon tentang sesuatu tersebut, alangkah baiknya kalian mencoba untuk berpikir sejenak, menimbang dan memperhatikan apakah respon seperti ini udah tepat atau belum. Ngetik seperti ini baik atau tidak. Kalau misalkan aku ngomong seperti ini baik atau tidak. Kalau misalkan aku sebarkan ke orang lain, apakah udah valid atau belum. Nah, berpikir sejenak, menganalisa kejadian, verifikasi dan validasi, dan melihat kemanfaatan dari respon kita, ini disebut dengan jeda, atau singkatnya bertabayun dengan diri sendiri. Kemudian setelah jeda tersebut, baru deh kita bereaksi atas peristiwa yang terjadi atau respon kita terhadap informasi yang kita dapatkan. Nah, mengambil sikap dan respon atas peristiwa yang kita alami, ini disebut dengan reaksi. Inilah namanya CGR, stimulus, jeda, reaksi. Kalau ilmu ini diterapkan dalam kehidupan teman-teman mungkin tidak akan mengetik yang aneh-aneh di kolom komentar, tidak sumpah serapah sebelum memahami dengan benar suatu kejadian, tidak akan termakan hoax karena ada verifikasi terlebih dahulu, dan yang paling bijak adalah kita bereaksi berlandaskan pada kemanfaatan. Aku ngomong gini atau ngetik ini ada manfaatnya enggak? Aku nyebarkan ini ada manfaatnya enggak? Atau aku merespon seperti ini ada manfaatnya enggak? Termasuk mendapatkan informasi tentang tetangga atau teman atau mantan atau siapapun itu. Jangan buru-buru ikut menggosip dan menyebarkan berita sebelum kalian melakukan apa yang disebut dengan CGR, stimulus, jeda, reaksi. Nah, kalau seperti ini yang kalian terapkan, yakin deh teman-teman tidak akan mudah terbawa emosi dan bawaannya selalu sabar melihat kejadian, kelakuan, ataupun informasi yang kita dapatkan di luar sana. Namun ada hal yang paling menarik. Hal yang paling menarik dari ilmu ini, jika kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, adalah kita dapat memahami setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami. Aku menyebutnya dengan istilah paham. Dan ini yang paling sulit, yakni memahami setiap kejadian yang menimpa kita. Ketika kita merasa, kok hidup ini gini-gini amat ya, kalian paham kenapa bisa begitu. Ketika diuji dengan berbagai ujian, kalian paham kenapa kalian yang diuji. Ketika mendapatkan teguran, kalian paham kenapa aku yang ditegur. Ketika sulit mendapatkan sesuatu, kalian paham kenapa bisa sulit untuk mendapatkan itu. Ketika teman-teman merasa disakiti, tidak disenangi, teman-teman paham kenapa bisa itu terjadi. Dan apapun itu, teman-teman paham kenapa bisa terjadi dalam hidup teman-teman. Nah, skill ini yang harus teman-teman belajar. Salah satunya adalah banyak-banyak melatih tentang konsep CGR, stimulus, jeda, reaksi. Ketika jeda bisa dilakukan di mana saja. Ketika sedang ibadah, ketika meditasi, ketika zikir, ketika berolahraga, ketika lagi sendiri di sebuah ruangan, dan pada sampai skill memahami sesuatu tanpa berpikir keras terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah memahami setiap kejadian, penerimaan atas kejadian tersebut, dan penerimaan terhadap diri sendiri akan mudah kita lakukan. Kita akan mudah berdamai dengan diri sendiri. So, ingat dan latih terus yang namanya CGR, stimulus, jeda, reaksi. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.